Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV, kali ini bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam. Kendati demikian, KPK belum menyampaikan kasus korupsi yang menjerat Noel. Namun yang pasti KPK mengungkap OTT terhadap Noel dilakukan di Jakarta. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya, kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Ya nanti kami update. Ya nanti kita update lagi. Ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Ya nanti kita. Namun saudara, kami juga mendapatkan informasi terbaru dalam keterangan tertulis Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto membenarkan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Penangkapan terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Saudara, kami masih bersama dengan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini biasanya ditangkap? Ya. Dalam operasi tangkap tangan ini Immanuel Ebenezer dilakukan menurut keterangan KPK pada Rabu malam. Dan KPK memiliki waktu, ada juga sudah sebutkan 1 kali 24 jam. Biasanya dalam proses ini, apa yang akan dilakukan KPK dalam proses dalam 1 kali 24 jam ini, Mas? Oke. Banyak hal yang dilakukan oleh KPK ya berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama memeriksa saksi, yang kedua menghitung barang bukti, yang ketiga melakukan ekspos di depan pimpinan KPK, ya. Kemudian yang keempat menyegel ya tempat-tempat yang diduga ada kaitannya dengan perkara ini, yang kemudian ya KPK akan segera ya untuk melakukan penggeledahan setelah naik ke proses penyidikan. Nah di sini Mas, kita juga harus mengawal KPK bahwa ketika yang ditangkap ini adalah seorang wamenaker, ya kita berharap memang kan dalam penangkapan OTT itu bisa jadi orang ditangkap tapi kemudian dilepas ya, dan kedudukannya hanya sebagai saksi. Tetapi kalau misalnya KPK saat ini sudah berani menangkap wamenaker, saya pikir KPK nggak bisa lagi gigi mundur, ya kan? Wah, kalau misalnya KPK kemudian akhirnya tidak menetapkan Pak Immanuel Ebenezer sebagai tersangka, ini betul akan lucu sekali KPK. Pasti orang-orang akan kemudian ya akan semakin tidak mempercayai KPK. Ini sekarang saya melihat trennya KPK tuh sudah mulai dipercaya publik ya, itu yang pertama. Nah, jadi kita Mas, biasanya nanti kan KPK kan akan gelar perkara ya. Akan gelar perkara, disitulah kemudian para penyelidik ya, termasuk penyidik, penuntut umum, kemudian dalam gelar perkara itu ada direktur penyelidikan, ada direktur penyidikan, ada deputi penindakan, dan ada pimpinan KPK ya. Itu harus di atas 3 ya, 3, 4 atau 5 ya, untuk kemudian mereka mendengarkan konstruksi perkara dari penyelidik, yang kemudian nanti penyelidik akan menawarkan ya atau merekomendasikan kepada pimpinan KPK yang menjadi tersangka. Misalnya kalau kasus suap, penyuapnya adalah ini ya, penerima suapnya adalah ini. Kalau pemerasan, yang memeras adalah ini. Kemudian yang menjadi saksi-saksi adalah perusahaan-perusahaan ini. Kalau kita lihat juga konstruksi perkaranya kan saya pikir sudah sangat jelas ya, bahwa ada yang sudah ditangkap, pasti ada yang menerima, ada yang memberi, kemudian uangnya pun pasti ada, tapi bentuknya apakah uang tunai, apakah dalam rekening, ataupun kedua-duanya ya nanti kita tunggu saja. Ya pasti barang buktinya ada, kan nggak mungkin ada OTT tidak ada barang bukti, minimal berupa uang ataupun barang juga pernah, nggak jadi masalah. Yang penting bisa dinilai dalam
bentuk uang. Termasuk tadi saya katakan benar juga ketika teman-teman berjaga di Kemenakertrans, karena Kemenakertrans itu kan adalah lokusnya, ya kan, yang bisa kita ketahui. Karena kan terkait dengan wamen Kemenakertrans. Artinya tentu KPK sudah melakukan penyegelan-penyegelan di tempat tersebut. Misalnya ruang-ruang kerja ya terkait dengan apa namanya sertifikasi K3 ini. Termasuk ruang kerja Pak Wamen pasti sudah disegel oleh KPK seperti itu sambil menunggu proses penyidikan untuk kemudian dilakukan penggeledahan. Memang bisa jadi ada tempat-tempat lain ya di luar Kemenakertrans ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang selama ini memberi uang ataupun rumah-rumah yang selama ini diduga sebagai tempat terjadinya perkara atau biasa kita kenal sebagai TKP. Jadi Mbak Mas ya, dalam waktu 1 kali 24 jam ini memang bagi saya waktu jadi penyidik itu sangat melelahkan memang. Kita bisa jadi nggak bisa tidur gitu ya. Karena tadi kita meriksa orang ya kan, ya mereka pun juga pasti lagi itu juga ya, lagi lemah juga gitu kan, karena sok ditangkap ya kan. Tapi kita harus kemudian ya bermain teknik interogasi lah untuk mendapatkan dalam waktu 1 kali 24 jam ini sebanyak-banyaknya informasi yang didapatkan. Seperti itu agar nanti sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Nah, kalau OTT ini Mas, ya. Kita berharap juga KPK jangan pakai sprindik umum kayak korupsi Al-Quran, korupsi kuota haji kemarin gitu kan. Jangan, ya ini harus ada tersangkanya seperti itu. Baik, Mas Yudi, kalau Anda sebagai ex-penyidik KPK dari keterangan atau tadi yang Anda sampaikan, saya menangkapnya kalau KPK sudah berani atau sudah melakukan operasi tangkap tangan berarti sudah pasti ada serah terima uang dan itu melibatkan Menteri Noel dan juga pasti ada pihak penyuapnya. Seperti itu Mas Yudi. Ya betul. Kalau sudah istilahnya namanya membungkus ya. Kita dulu istilahnya bungkus. Ya kalau udah dibungkus pasti bukti-buktinya ada. Seperti saya sampaikan Mas bahwa tidak mungkin ya ada OTT kalau barang buktinya tidak ada. Kalau nggak ada pasti KPK akan melepas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kasus ini bukan sehari 2 hari, pasti sudah berlangsung lama ya. Bisa jadi ini adalah penyerahan yang kesekian ya. Tapi kalau penyerahan sebelumnya KPK belum yakin bahwa sudah ada delivery uang atau terkirimnya uang dari pemberi suap kepada penerima suap. Seperti itu Mas. Baik, Mas Yudi, kalau Anda melihat dari kasusnya, mungkin Anda juga punya pengalaman soal aduan, soal sertifikasi ini. Apakah memang dalam kasus seperti ini, posisi dari wakil menteri ketenagakerjaan ini memang sudah pasti yang misalnya paling tinggi untuk terlibat dalam pemerasan seperti ini, atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, Mas, kalau dalam OTT itu hanya waktunya singkat ya, dan kemudian siapa saja yang terlibat di tempat tersebut ataupun tempat lain tapi terkait langsung, ya saat ini kan hanya kalau kita prediksi kan hanya wamen ya. Tapi apakah bisa misalnya ke menteri ya dan sebagainya, ya bisa juga ya, tergantung pengembangan dari KPK. Tadi sudah saya jelaskan bahwa secara hukum, secara yuridis, secara formil, kewenangan seorang wamen ya memang terbatas, tidak seperti seorang menteri. Oleh karena itulah maka nanti kita akan coba telusuri ya, kita lihat apakah kemudian di sini Pak Noel itu ketika misalnya nanti jadi tersangka, apakah dia hanya sebagai penerima uang, apa dia sebagai intellectual dader juga gitu ya. Karena terkadang secara formil misalnya kayak staf khusus ya, yang staf khusus kan bukan orang yang punya kewenangan, tetapi ternyata dia adalah orang yang di dalam kementerian, orang yang istilahnya paling berpengaruh karena one behalf-nya menteri. Nah, nanti itu yang kita telusuri. Bisa jadi misalnya Bang Noel ya terkait ini ya tentu hanya dia terlibat misalnya hanya terkait dengan ya menerima uang saja dari orang-orang yang tadi saya katakan. Orang-orang ini bisa jadi adalah orang-orang yang menjadi mafia yang sudah lama. Ya seperti itu. Dan kita tahu bahwa KPK ketika melakukan OTT pasti ada laporan. Nggak mungkin penyidik itu kan nggak tahu apa yang terjadi di luar sana sampai kemudian ada yang melaporkan. Tadi saya sebenarnya paling miris adalah Mas ya, bahwa sebelumnya kan KPK sudah menangani kasus terkait dengan di Kemenakertrans ya, terkait dengan kasus suap terkait asing ya, pejabat asing ya.
pemerasan kalau tidak salah pasalnya ya, kerja asing. Jadi kalau misalnya sekarang terjadi lagi, ini bagaimana proses pencegahan korupsi di sana? Ini jangan-jangan mereka menganggap temennya yang ketangkap kemarin itu sial aja, tapi mereka korupsinya the show must go on gitu kan. Tetap aja kita korupsi, dan tadi ternyata uang korupsinya bisa jadi sangat banyak menurut saya karena sudah bertahun-tahun, dan kan semua perusahaan kan butuh pekerja-pekerja yang sertifikasinya K3 ya. Kalau satu perusahaan aja udah berapa, dikali berapa ratus ribu perusahaan di negeri kita itu udah berapa begitu kan uangnya. Ini saya yakin bahwa ini bisa sangat berkembang kemana-mana, aliran uang apalagi kalau sangat banyak pasti mengalir sampai jauh gitu ya. Tapi ya sekali lagi ya tergantung pembuktian dan juga keberanian dari KPK. Tetapi kalau sekarang KPK sudah berani untuk kemudian mengambil seorang wakil menteri, ya saya pikir pertama buktinya sudah kuat ya. Yang kedua keberaniannya sangat luar biasa. Jadi saya salut sekali dengan teman-teman di KPK. Itulah sebabnya saat ketika KPK diserang sana sini gitu ya, ya saya tetap membela KPK walaupun sudah di luar, dan alhamdulillah ya tadi saya update status bahwa KPK ini harus OTT karena kemarin-kemarin saya melihat upaya untuk meyakinkan KPK tidak perlu ada di Indonesia itu sangat banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang terbukti ya jawabannya KPK berhasil melakukan OTT. Jadi saya pikir saat ini ya, saya pikir KPK konsentrasi saja terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki. Jangan kemudian terpengaruh bahwa ini adalah politik, bahwa ini adalah upaya-upaya lainnya ya, apalagi pesanan. Nggak perlu. Yang penting adalah ini harus ada alat bukti dan barang bukti. Begitu Mas. Baik, Mas Yudi Purnomo, tahan dulu. Kita akan pantau bersama situasi dan kondisi saat ini yang terbaru di kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV di sana, ada Nanda Aprilia. Halo, selamat siang Nanda. Nanda, bagaimana situasi terkini di kantor Kementerian Tenaga Kerja sejauh ini? Selamat siang, Vidi dan juga saudara. Situasi atau kondisi kegiatan ini masih normal, hanya saja Vidi kalau saya melihat ini beberapa waktu baru-baru ini adanya beberapa pihak pengamanan tambahan di sini terlihat di bagian lobi. Kita akan tunjukkan kepada Anda juru kamera Kompas TV Hanil ke sisi sebelah kiri dari saya di bagian depan lobi Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi belum ada pengamanan seperti ini Vidi, tapi kurang lebih 5 menit yang lalu kami melihat sudah ada penambahan pengamanan yang terlihat di bagian lobi atau depan lobi dari Kemenaker. Sejauh ini juga sudah ada beberapa pihak yang kami lihat keluar dari lobi Kemenaker. Vidi dan juga saudara, tadi kami coba untuk konfirmasi sebenarnya ini pihak dari mana, apakah ini merupakan pegawai dari Kemenaker, tapi jawabannya adalah ini merupakan tamu-tamu undangan yang memang ada kegiatan untuk rapat ataupun meeting di Kemenaker dan tidak tahu mengenai apapun mengenai permasalahan ini. Nah, Vidi dan juga saudara, yang menariknya adalah sejauh ini belum ada statement ataupun pernyataan dari pihak Kemenaker untuk mengkonfirmasi atau mencoba sebagai bentuk klarifikasi atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak Kemenaker sejauh ini. Jadi yang kami tunggu adalah baik itu pernyataan dari KPK sendiri ataupun juga dari Kemenaker terkait dengan OTT KPK Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang dilakukan di mana. Ini masih kita tunggu. Tapi Vidi dan juga saudara, kalau kami mengajak Anda begitu ya, melihat apa yang dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau yang disapa atau akrab disapa dengan Bang Noel beberapa waktu ke belakang kemarin sebenarnya Vidi. Kalau kami melihat memang terbaru untuk update di media sosialnya, tepatnya di Instagramnya Emmanuel Ebenezer, bahwa ia baru saja begitu ya mengupload sebuah video di mana ia tengah melakukan sidak ke sebuah pabrik pasta gigi, tepatnya berada di Depok, Jawa Barat, di mana dalam video tersebut Vidi memperlihatkan bahwa aktivitas dari Emmanuel Ebenezer diduga yang di mana sidak ini dilakukan karena adanya
cek palsu yang diduga diberikan kepada karyawan untuk membayar gaji. Nah, unggahan itu diunggah oleh Emmanuel Ebenezer pada sore hari, tepatnya di hari Rabu sore, dan ini menjadi clue terlahir sebenarnya terkait dengan sebenarnya di mana posisi Emmanuel Ebenezer, karena informasi yang kami kantongi sementara yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, ia membenarkan bahwa memang sudah ada penangkapan atau OTT KPK terhadap salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer pada malam kemarin maksud kami, bahwa posisinya ada informasi yang mengabarkan bahwa ditangkap di luar kota ataupun mungkin di Jakarta. Ini masih menjadi simpang siur dan harus dikonfirmasi. Vidi, tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwa setibanya saya di gedung Kemenaker kurang lebih sekitar 20 menit yang lalu, memang saya melihat ada beberapa jajaran mobil berwarna hitam di depan gedung lobi dari gedung Kemenaker. Salah satu mobil yang saya soroti sebenarnya adalah mobil dengan plat nomor polisi. Nah, apakah itu mobil yang dipakai oleh penyidik KPK? Karena mengingat saat ini KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk kemudian menentukan bagaimana posisi ataupun status dari Emmanuel Ebenezer terkait dengan OTT KPK ini. Sementara kami sudah melihat mobilnya tampaknya dipindahkan dan kami akan mencoba terus mengupdate kepada Anda Vidi terkait dengan bagaimana kondisi di gedung Kemenaker. Baik, belum ada sampai saat ini keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam kasus pemerasan sertifikat K3. Terima kasih Nanda Aprilia untuk laporan Anda dari kantor Kementerian Tenaga Kerja. Saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Baik, Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait operasi tangkap tangan yang menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Dan kita akan kembali berbincang dengan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini saya mau tanya, ini KPK pada Juli lalu ini telah menahan sebenarnya 4 dari total 8 tersangka kasus pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing. Ini baru di bulan lalu ada kasus juga di Kementerian Tenaga Kerja, dan ini kan biasanya ada kasus yang baru terjadi kemudian pejabatnya biasanya tiarap begitu, Mas, tidak ingin menimbulkan perhatian, tapi ternyata saat ini Wakil Menteri Tenaga Kerja ini ditangkap tangan oleh KPK. Ini kalau Anda melihatnya seperti apa? Kenapa berani begitu, Mas? Ya, mungkin mereka merasa udah sakti ya, bahwa wah kalau teman kita ketangkap gitu ya, pasti KPK tidak akan menyasar kita. Tapi kan mereka salah menduga ya. Bisa jadi bahwa KPK sudah mempunyai informasi di saat yang bersamaan ataupun berbeda, dan kemudian ketika dilakukan pemantauan oleh penyelidik KPK kok masih bermain. Saya pikir orang-orang ini sangat meremehkan KPK. Orang-orang ini bukan hanya memandang sebelah mata KPK, tetapi mungkin tidak memandang KPK sama sekali gitu kan, memejamkan mata sama KPK. Akhirnya mereka tetap melakukan tindak pidana korupsi. Padahal ya bisa jadi kan permainan mereka, kalau kita lihat 20 orang yang ditangkap ya berdasarkan berita, itu kan berarti permainannya kasar sekali ya, karena melibatkan banyak orang ya. Bisa jadi di antara orang-orang itu ada yang menjadi whistleblower seperti itu. Jadi ya kembali lagi kenapa mereka nggak kapok, karena mereka sudah menikmati uang yang sangat banyak dari hasil ya sertifikasi K3 ini ya, entah itu sertifikasi kepada orang atau sertifikasi kepada perusahaan, nanti kita tinggal lihat ya hasilnya. Namun sekali lagi bahwa ini sekaligus membuktikan bahwa kerja KPK itu bukan hanya kerja begitu selesai ya, seperti koboi ya, begitu membebaskan sebuah kota kemudian pergi ke kota lain. Enggak, KPK ternyata tetap stay di situ gitu ya, tetap tinggal di Kemenaker Trust dan akhirnya berhasil membongkar untuk kedua kalinya. Tapi kan sebenarnya ini juga sebelum-sebelumnya juga sudah ada kasus korupsi di sana gitu kan. Jadi saya menduga bahwa kenapa orang-orang ini tidak jera, orang-orang ini tidak
kapok, selain sistem hukum yang ternyata masih kemudian yang pro ataupun memanjakan pada para koruptor di negara kita, ya, tetapi juga tentu ini melibatkan uang yang sangat banyak. Everybody happy, semuanya senang, saling berbagi uang-uang hasil korupsi, sehingga tadi saya katakan Mas bahwa bisa jadi aliran uang dari korupsi ini itu ngalirnya sampai Baik. jauh. Tinggal bagaimana KPK bekerjasama dengan PPATK untuk mengungkap. Karena saya duga pasti karena ini melibatkan uang banyak, pasti melibatkan rekening-rekening, ya, bukan hanya sekedar uang tunai, tapi nomor rekeningnya adalah nomor rekening yang telah disiapkan dengan nama-nama Baik. samaran. Begitu, Mas. Baik, Mas Yudi Purnomo, terima kasih untuk informasi, keterangan yang Anda sampaikan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus penangkapan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Mas Yudi Purnomo, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV sampai di sini. Saya Vidi Batlolone pamit, sampai jumpa.